perundang-undangannya, karena kemarin sejarah perundang-undangannya sudah kita bahas ya, sudah kita sudah saya sampaikan materinya bagaimana sejarah perundang-undangan tentang lingkungan hidup di Indonesia ya. Nah, namun untuk pertemuan ini itu bukan sejarahnya, tapi lebih ke pasal-pasalnya ataupun pengertian-pengertiannya ataupun prosedur, tata cara dan lain-lainnya yang terkandung dalam undang-undang ini kayak gitu ya. Jadi bukan sejarah undang-undangnya, tapi lebih ke isinya, isi dari undang-undang tersebut ya. Nah, adapun undang-undang yang akan kita pelajari ada Undang-Undang Nomor 32 tentang lingkungan hidup ya. Kita masih tentang lingkungan ya. Kemudian ada PP 22 2001 dan PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oh ya, sebelum saya bertindak lebih jauh ya, saya saya beritahukan dulu ke perwakilan kelas ya. Nando, mana El Nando? Ada? Tadi ya, ada Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya nanti saya keluar dari room ini tanpa saya sadari gitu ya, kamu boleh telepon saya aja ya. Jadi nggak usah ngechat lewat WA ya. Telepon aja langsung lewat WA ya. Bilang kalau misalnya saya keluar. Kenapa? Saya beberapa kali ya mengalami keluar tanpa saya sadari gitu ya, karena kan saya nggak melihat Google Meet-nya gitu ya, tapi saya ngeliat slide-nya gitu ya, jadi keluar tanpa saya sadari gitu ya. Begitu sudah di akhir ya, saya balik lagi ke Google Meet-nya, ternyata saya udah keluar ya. Begitu saya cek WA, ternyata perwakilan kelasnya udah ngechat gitu ya, tapi ngechat saya nggak sadar gitu ya. Dan saya tanya, tadi terakhir saya di mana? Ternyata saya keluar itu hampir di awal-awal perkuliahan, jadi sudah jauh sekali. Nah, jadi nanti Nando kalau saya keluar boleh langsung telepon aja di WA ya. Oke, Pak. Oke, baik ya. Nah, ini adalah undang-undang ya, undang-undang dan peraturan pemerintah ya, PP yang mengatur tentang lingkungan hidup ya. Ada Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, atau kita kenal dulu dengan Undang-Undang PPLH ya. Nah, ini ya undang-undang ini masih kita pakai meskipun dia Pak udah lama tuh Pak undang-undangnya 2009, tapi belum ada undang-undang terbaru. Ya. Belum ada undang-undang terbaru. Kalau peraturan pemerintah, peraturan menteri yang menjelaskan isi dari undang-undang ini mungkin sudah ada yang terbaru. Ya. Nah, tapi kalau undang-undangnya tentang lingkungan hidup itu masih tetap 2009. Ya. Masih relate gitu ya, masih bisa dipakai sampai sekarang, makanya belum ada perubahan gitu ya. Nah, kemudian ada PP nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan ya pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan ya. Nah, kita akan membahas undang-undangnya dulu, nomor 32 tahun 2009. Ya, dalam undang-undang ini dikatakan bahwa lingkungan hidup, apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Jadi namanya lingkungan hidup itu bukan manusia dan hewan saja, ya manusia dengan tumbuhan, tidak. Tapi secara keseluruhan, secara kesatuan, ya benda, daya, keadaan, makhluk hidup, bahkan makhluk hidupnya itu termasuk manusia dan perilakunya itu disebut dengan lingkungan hidup. Ya, jadi bukan manusianya sebagai individunya saja, tapi perilakunya pun itu dikategorikan masuk dalam lingkungan hidup. Ya, yang mana dia mempengaruhi alam itu sendiri, ya. Kelangsungannya, kesejahteraannya ya, dan baik itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH ya adalah upaya yang sistematis dan terpadu ya tentu saja untuk melestarikan lingkungan hidup ya dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup ya, yang meliputi dia mulai dari perencanaan sampai dengan penegakan hukumnya, itu masuk dalam kategori perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak hanya perencanaan, tapi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Ya, ada sanksinya, itu termasuk dalam PPLH, ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada yang namanya RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, ini sebenarnya rencana, ya, rencana dari PPLH itu, ya, dia sistematis, ya, jadi rencana yang dia tertulis, ya. Dia memuat potensinya seperti apa, masalah lingkungannya seperti apa, upayanya seperti apa untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup tersebut, ya. Kemudian ada yang namanya AMDAL, ya. Ini seringkali saya tanyakan, ya.
Seringkali saya tanyakan kepada siapa Pak? Kepada kakak tingkat kalian 2019 yang melakukan uji kompre. Ya. Ketika saya tanya apa sih AMDAL, kamu tahu nggak AMDAL? Mereka hanya menyebutkan kepanjangannya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Bahkan masih ada yang salah loh. Analisis lingkungan Pak katanya. Ada yang menjawab seperti itu ya. Tapi kebanyakan menjawab kepanjangannya analisis mengenai dampak lingkungan. Sementara saya ingin tahu definisi AMDAL itu apa, ya. Nah, definisi AMDAL itu benar dia mengenai dampak lingkungan, tapi di sini harus digarisbawahi, ya. Di sini ada yang namanya dampak penting. Ya, jadi kajian mengenai dampak penting atau analisis mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Sampai situ saja sudah benar. Ya, sampai situ saja sudah benar. Pak, kenapa harus digarisbawahi dampak penting? Karena nanti ada dampak yang tidak penting bagi suatu lingkungan, ya itu dia tidak menggunakan AMDAL, tapi menggunakan UKL UPL. Nanti kita akan bahas hal tersebut ya. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan itu secara singkatnya adalah analisis atau kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang dia mempengaruhi terhadap mempengaruhi terhadap lingkungan, ya. Nah, ini ada UKL UPL, ya. UKL UPL ini adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini lawannya dari AMDAL. Kalau AMDAL tadi untuk kegiatan atau usaha yang berdampak penting, kalau UKL UPL ini tidak berdampak penting. Nah, ini bedanya, ya. Ada UKL UPL, ada AMDAL, ya. Kalau AMDAL itu untuk kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, kalau UKL UPL usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan itu yang tidak berdampak penting ya bagi lingkungan. Kemudian apa sih tujuan dari PPLH atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya? Di sini ada beberapa tujuan ya. Ini sebenarnya tercantum dalam undang-undang ya. Yang mana pertama dia melindungi wilayah NKRI ya tentu saja ya. Kemudian dia menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia ya, menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup ya, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian seterusnya ya. Ada 10 tujuan di sini ya. Yang pasti tentu saja ini semua berkait dengan lingkungan hidup ya. Tapi Pak, apakah dia berkaitan dengan lingkungan hidup itu hewan saja atau manusia saja atau tumbuhan saja? Tidak ya. Pokoknya berkait dengan lingkungan hidup. Tadi setelah dijelaskan di awal, lingkungan hidup itu adalah satu kesatuan ruang ya. Bahkan kalau kalian di sini lihat, mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ya, sustainable development. Nah, kalau di sini kita lihat kan sebenarnya sustainable development itu kaitannya kalau secara bahasa ya, pembangunan berkelanjutan itu kaitannya dengan lingkungan apa Pak? Itu padahal sebenarnya ketika dikaji ya, ketika dikaji lebih dalam, ketika dianalisis lebih dalam, pembangunan berkelanjutan itu apa? Pembangunan yang mana untuk memenuhi hak atau kebutuhan sekarang tanpa mengganggu atau merusak generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, salah satunya tentu saja kita menjaga lingkungan. Ya, misal contoh, beberapa daerah di Indonesia itu masih sangat bijaksana sekali dalam melakukan perburuan ikan. Bukan perburuan ya, ya pengambilan ikan lah gitu ya, mengambil ikan di sungai gitu ya. Mereka masih memakai cara-cara konvensional, cara-cara lama gitu ya. Ya mancing, pasang bubu, menombak gitu ya, pasang jaring gitu ya, jaring jala gitu ya. Nah, itu cara-cara lama gitu ya. Mereka tidak menggunakan racun, tidak menggunakan putas gitu, tidak menggunakan bom ikan ya, tidak menggunakan strom. Kenapa? Karena kalau menggunakan alat-alat tersebut atau cara-cara tersebut, itu tidak hanya ikan yang besarnya saja yang mati, tapi ikan yang masih anak-anak, ikan bahkan yang masih telurnya gitu ya, itu ikutan mati juga. Sehingga nantinya lama-kelamaan ya, sumber daya ikan di situ ataupun habitat ikan di situ, populasi ikan di wilayah tersebut itu lama-kelamaan akan hilang. Kenapa? Karena tidak ada penerusnya. Sehingga nanti generasi yang akan datang itu dia tidak akan bisa menikmati ikan ataupun udang-udangan ataupun dan lain hewan lainnya di sungai tersebut di masa yang akan datang. Kenapa? Karena tidak ada perkembangbiakan di situ, gitu ya. Nah, itu salah satu kebijaksanaan ya terkait dengan lingkungan hidup ya, terkait dengan pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah, itu bukan pembangunan tapi itu adalah penggambaran gitu ya bagaimana pembangunan berkelanjutan ini ya.
Nah, tapi kalau terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah ya bagaimana kita memenuhi kebutuhan saat ini dengan melakukan pembangunan, tapi tanpa merusak atau mengganggu kebutuhan generasi yang akan datang. Sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tadi setelah dijelaskan di awal ya, mulai dari perencanaan ya sampai dengan penegakan hukum. Ini adalah ruang lingkupnya ya. Nah, kemudian penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi RPPLH ini dibagi menjadi tingkatan ya, mulai dari nasional, provinsi sampai dengan kabupaten atau kota ya, daerah ya. Nah, kalau untuk dia RPPLH tingkat nasional, maka itu yang menyusun rencananya itu adalah menteri. Ya, kalau RPPLH tingkat provinsi yang menyusun rencananya itu adalah gubernur. Kalau RPPLH tingkat kabupaten atau kota yang menyusun rencananya itu adalah bupati atau wali kota. Jadi jangan salah ya. Tingkatan-tingkatan ini itu juga menentukan siapa yang berhak menyusun rencananya. Ya, apakah menteri, gubernur ataupun bupati wali kota, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia RPPLH tingkat nasional, ya, maka itu nanti rencananya atau aturannya dituangkan dalam peraturan pemerintah atau PP. Kalau dia tingkat provinsi dituangkan dalam Perda provinsi. Ya, kalau dia tingkat kabupaten atau kota, maka dikeluarkan Perda kabupaten atau kota yang mengatur tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, jadi kalau misalnya nanti nih itu adalah RPPLH tingkat nasional, ya, maka nanti disusun oleh menteri. Maka hasil dari susunan itu dia akan menghasilkan sebuah aturan yang namanya peraturan pemerintah atau PP kita mengenalnya ya, yang mana dia mengatur tentang rencana yang dibuat oleh menteri tersebut. Ya. Nah, adapun rencana dalam RPPLH itu memuat antara lain tentang pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. Kemudian ada pemeliharaan dan perlindungan, ya, kualitas lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, ya. Nah, itulah yang mencakup dalam rencana atau yang dimuat dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Ya, ada pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan serta adaptasi dan mitigasi. Nah, RPPLH ini itu menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP ya, atau RPJM. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada RPJP, ada RPJM ya. Jadi dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah dia mencantumkan atau dia berpatokan pada RPPLH yang telah dibuat ya. Kemudian pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ya. Jadi hal ini ya, pengendalian ini itu dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang mana dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini dia meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pencegahan ya, bagaimana dia mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Kemudian penanggulangan ya, bagaimana dia menanggulangi kalau misalnya pencemaran dan kerusakan itu terjadi. Kemudian pemulihan ya, pasca terjadinya pencemaran dan kerusakan, bagaimana dia memulihkan lingkungan hidup untuk kembali seperti semula ya. Nah, adapun instrumen pencegahan ya, jadi instrumen itu adalah alat ya, contoh gitar gitu ya, instrumen bermusik salah satunya gitar, artinya melalui gitar kita bisa bermain musik. Nah, itu ya. Nah, kemudian instrumen olahraga misalnya ya. Nah, alat untuk olahraga salah satunya misalnya adalah bola sepak gitu ya. Berarti dengan bola sepak itu kita bisa melakukan olahraga, yakni apa? Yakni bermain sepak bola. Nah, maka instrumen pencegahan atau pencemaran lingkungan hidup itu adalah alat yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Apa sih alatnya? Ada yang namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, ada tata ruang, ada AMDAL, UKL UPN. Nah, ini adalah alat
ya. Alat yang digunakan ya untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi alat-alat ini contohnya AMDAL, ya. AMDAL itu menjadi salah satu syarat ya dalam penerbitan izin lingkungan. Ya, di mana dalam AMDAL itu adalah dikaji secara mendalam, secara komprehensif mengenai dampak-dampak penting terhadap lingkungannya. Nah, dengan apa? Dengan tujuan apa? Dengan harapan nantinya ya dengan adanya AMDAL ini, jadi kita bisa mencegah gitu terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Ya, paling tidak kalau memang tidak bisa dicegah, bisa diantisipasi. Ya, ketika dia terjadi harus seperti apa ataupun ketika dia sudah terjadi akan seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi seperti itu banyak nih ya. Dan instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, ada lagi nih. Misal contohnya, kita melenceng sedikit ya, nggak terkait dengan lingkungan, supaya kalian mungkin lebih mengerti. Instrumen pencegahan korupsi. Nah, apa? Audit oleh BPK. Nah, misalnya ya, audit oleh BPK atau ini laporan harta dan kekayaan, ya, laporan harta dan kekayaan oleh pejabat negara, gitu ya. Makanya mungkin kalian bisa melihat tuh apa misalnya 3 gubernur terkaya di Indonesia. Nah, itu tahu dari mana, Pak? Karena mereka melaporkan hartanya, harta dan kekayaan mereka. Itu salah satu apa, Pak? Salah satu untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, ya, sehingga jelas gitu ya. Maksudnya jelas itu harta kekayaannya berapa, ya, sumbernya dari mana. Nah, jadi kalau misalnya nih harta kekayaannya dia sebelum jadi bupati ya atau ketika dia mencalonkan jadi bupati itu misalnya 2 miliar. 2 tahun dia menjadi bupati, hartanya melonjak menjadi 50 miliar. Sementara gajinya nggak memungkinkan, gitu ya, dalam 2 tahun melonjak menjadi 50 miliar. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Itu instrumen, ya, instrumen untuk mencegah terjadinya korupsi, ya. Tuh ya, jadi sama instrumen dalam mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan itu adalah beberapa ini ya. Oke, selanjutnya KLHS. Nah, tadi sempat disinggung salah satu instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. Ya, apa sih KLHS? Yaitu KLHS gitu ya. Dari namanya aja dia mengenai kajian ya. Kajian ya yang dia sistematis, menyeluruh dan partisipatif ya untuk dia menjamin bahwasanya prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ya itu menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program. Ya, jadi kayak bagaimana caranya apa namanya pembangunan suatu wilayah ataupun kebijakan yang dibuat di suatu daerah, rencana yang dibuat di dalam suatu daerah, program-program itu dia tetap berpatokan atau tetap menjadikan ya sustainable development itu menjadi dasar. Ya, nah dipastikanlah dalam kajian lingkungan hidup strategis ini atau KLHS ya. Pemerintah dan Pemda atau pemerintah daerah wajib membuat KLHS ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu ya itu tetap menjadi dasar bagi kebijakan, program, pembangunan dan lain-lainnya baik skala nasional maupun skala daerah. Nah, itu ya KLHS itu ya seperti itu. Kemudian bagaimana mekanisme KLHS? Ya, jadi mekanisme KLHS itu diawali dengan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana ataupun program ya terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah ya. Apakah dia di provinsi, kabupaten atau bahkan nasional gitu ya. Kemudian dirumuskanlah ya untuk penyempurnaan kebijakannya. Ya, kalau misalnya dia berpengaruh ya terhadap lingkungan, maka dirumuskanlah alternatif penyempurnaannya. Dan baru dia memberikan rekomendasi perbaikan ya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya setelah dikaji nih misalnya terhadap suatu program lah, dikaji program, oh dia ini memiliki dampak terhadap lingkungan programnya, misalnya programnya adalah apa namanya membangun kantor misalnya ya, membangun aula ya, membangun inilah gor, membangun gor misalnya programnya misalnya ya. Oh ternyata pembangunan gor ini dia memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dia membuka lahan
Lahan yang mana tadinya di situ misalnya lahan yang katakanlah dia berguna dalam hal menyeimbangkan lingkungan gitu ya, menyeimbangkan lingkungan karena misalnya di situ ada sumber air ya, kemudian pemenuhan oksigen bagi wilayah tersebut gitu ya. Nah, akhirnya dengan adanya pembangunan GOR ini dia di land clearing gitu ya, dibersihkan gitu ya. Nah, maka dia memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Maka dirumuskanlah alternatif penyempurnaannya. Seperti apa? Apakah nanti dengan menanam 1000 pohon di tempat lain gitu ya, atau dengan memindahkan pembangunan gornya jangan di situ atau menggeser dan lain-lain. Nah, baru direkomendasikanlah ya perbaikannya seperti apa terkait dengan program tersebut ya. Nah, itu ya mekanisme dalam KLHS ya. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup ya. Jadi setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah ya wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup ya. Nah, jadi hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi mungkin kalau misalnya kita pembangunannya skala rumahan gitu ya, maksudnya kayak kita membangun sesuatu yang enggak terlalu besar gitu ya. Nah, mungkin kita selalu mengabaikan atau seringkali mengabaikan bagaimana dia pengaruhnya terhadap lingkungan hidup gitu ya, ataukah dia memiliki dampak terhadap lingkungan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah skala daerah gitu ya, biasanya pembangunannya lebih besar, apalagi tingkat skala nasional ya, pembangunannya lebih besar. Misalnya pembangunan TC ya, training center ya, untuk timnas ya di IKN. Nah, itu kan udah skala nasional gitu ya. Nah, jadi itu harus dikaji ya bagaimana pengaruhnya atau dampaknya terhadap lingkungan hidup gitu ya. Selanjutnya, nah itulah tadi hal-hal terkait dengan lingkungan hidup ya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Sebenarnya masih banyak tapi tidak akan saya jabarkan secara menyeluruhan ya. Mungkin kalian nanti bisa baca sendiri undang-undangnya ya, bisa pelajari sendiri undang-undangnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi, itu kan tidak dijabarkan secara gamblang bagaimana penyelenggaraan PPLH. Dia hanya menjelaskan pengertian, mekanismenya secara umum ya, kemudian komponennya, kemudian ruang lingkupnya dan lain-lain. Tapi tidak dia jelaskan bagaimana secara spesifik penyelenggaraan PPLH. Ya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di awal dulu, ya, untuk membuat undang-undang itu menjadi dasar adalah undang-undang dasar. Ya, mulai dari pembukaannya sampai dengan pasal-pasalnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai undang-undang itu akan diatur dalam undang-undang. Pun dalam undang-undang biasanya tidak secara spesifik diatur. Nanti ada peraturan pemerintah atau undang-undang penjelasannya. Baik itu peraturan pemerintah gitu ya, ataupun perda dan lain-lain ya yang menjelaskan ininya lebih spesifik gitu ya. Nah, begitupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dia tidak menjelaskan secara gamblang penyelenggaraannya, tapi dijelaskan di dalam PP, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021. Ada yang namanya persetujuan lingkungan. Apa sih persetujuan lingkungan? Yaitu merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Ya, artinya gini. Jadi dalam persetujuan lingkungan ini dia menyatakan layak nggak sih, gitu ya? Layak nggak sih dia terkait dengan lingkungan hidupnya, atau dia melakukan pernyataan bahwasanya saya sanggup melakukan pengelolaan lingkungan hidup, ya. Dan mana ini pernyataan ini atau kelayakan ini itu mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, ya. Nah, persetujuan lingkungan ini wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting maupun tidak dampak penting, ya, dampak tidak penting ya terhadap lingkungan, ya, seperti kamu yang tidak penting bagi dia, ya. Nah, makanya segala usahanya ya yang dia memiliki dampak penting ataupun tidak berdampak penting ya itu wajib memiliki persetujuan lingkungan. Yang mana persetujuan lingkungan ini diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintahan ataupun yang melakukan pengelolaan terhadap usaha atau kegiatan tersebut ya sebagai prasyarat penerbitan izin berusaha atau persetujuan pemerintah, ya.
Nah, ini syaratnya ya. Makanya seringkali ya, nah ini kita bahas sedikit. Seringkali kenapa kalau tambang-tambang skala kecil ya, tambang-tambang rakyat gitu ya, tambang-tambang rakyat atau tambang-tambang skala kecil itu seringkali ilegal. Kenapa? Karena ngurus izinnya itu lama. Bukan lama sih sebenarnya, tapi prosesnya panjang gitu ya. Kalau lama kan lama kan relatif ya, maksudnya apa? Maksudnya bisa aja lebih lama, bisa aja cepat gitu ya. Tapi prosesnya memang panjang. Ya, prosesnya memang panjang. Itulah kenapa mungkin banyak tambang-tambang yang skala kecil itu menjadi tambang ilegal karena mereka tidak mengurus perizinan ya. Selanjutkan ya. Nah, persetujuan lingkungan itu dilakukan melalui penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL ya, atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Ini bergantung pada jenis dari usaha atau kegiatannya. Apakah dia berdampak penting ataukah dia berdampak tidak penting? Ya. Nah, izin usaha, persetujuan lingkungan maksud saya, itu akan berakhir bersama dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Jadi kalau perizinan berusahanya sudah berakhir, maka secara otomatis persetujuan lingkungan juga akan berakhir. Pak, bagaimana kalau diperpanjang? Maka persetujuan lingkungannya juga harus diperpanjang. Ya, kalau kita mau memperpanjang perizinan berusaha, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setiap rencana usaha kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, ya baik penting maupun tidak penting, ya wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Nah, nambah lagi nih satu nih. Ada SPPL dalam peraturan pemerintah dalam PP. Ya kalau di dalam undang-undang tadi kan tidak diatur. Dia hanya AMDAL dan UKL-UPL, tapi dalam peraturan pemerintahannya dia dijabarkan lebih spesifik lagi. Selain AMDAL, UKL-UPL itu ada juga dengan SPPL. Ya, nah, apa itu SPPL? Nah, SPPL itu adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya, kepanjangannya itu ya, atau SPPL ya. Ini merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan. Ya, siapapun yang bertanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan tersebut ya, yang menyanggupinya. Nah, maka ini dia membuat pernyataan ini ya, untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan ya dari usaha atau kegiatannya di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL ya, karena ada kategorinya. Yang wajib AMDAL itu seperti apa, yang wajib UKL-UPL itu seperti apa. Kalau misalnya usaha dia tidak masuk dalam AMDAL, tidak masuk dalam UKL-UPL, nah misalnya ya, dia jualan gorengan ya, dia seorang penjual gorengan, tapi penjual gorengan yang sukses gitu ya, sudah besar maksudnya ya gorengannya gitu ya. Ya meskipun belum memiliki cabang misalnya ya, dia sudah ya lumayan rame lah gitu ya, tapi dia masih skala kecil lah gitu ya. Nah, jualan gorengan ya itu kemungkinan besar dia tidak termasuk AMDAL dan tidak juga termasuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL. Maka kalau dia tidak masuk kategori yang wajib AMDAL, tidak masuk kategori yang wajib UKL-UPL, maka dia harus membuat SPPL. Ya, kenapa Pak? Emang jualan gorengan berdampak terhadap lingkungan? Tentu saja. Salah satunya adalah pembuangan limbah minyak dari hasil penggorengan. Ya, pembuangan limbah minyak dari hasil penggorengan. Itu kan tidak serta-merta begitu saja gitu ya. Maksudnya harus ada pengelolaan ya terhadap minyak itu ya, meskipun mungkin banyak ya kalau misalnya kayak rumah makan kayak gitu kan mungkin buang minyaknya mungkin nggak sesuai dengan prosedur segala macam gitu ya, tapi seharusnya ya salah satunya itu adalah pembuangan limbah minyaknya. Jadi limbah minyak itu nggak bisa dibuang begitu saja gitu ya, nggak bisa dibuang dalam selokan gitu saja karena nanti akan berdampak pada lingkungan hidup gitu ya. Nah, kemudian rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL ya. Nah, ini meliputi apa? Yang pertama adalah jenis usaha atau kegiatan yang dia tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. Nah, kan? Yang pertama, dia tidak memiliki dampak penting. Oh, berarti wajib UKL-UPL, Pak.
Tapi dia juga tidak wajib UKL-UPL seperti saya katakan tadi. Makanya dia wajib SPPL ya. Merupakan usaha atau kegiatan mikro ya dan kecil yang tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Ya. Maksudnya ini bukan bukan dampak terhadap lingkungan hidup gimana ya? Maksudnya yang tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh gitu, secara besar gitu ya. Secara besar, tapi dia memiliki dampak juga terhadap lingkungan gitu ya. Nah, kemudian termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Jadi kalau dia nggak wajib AMDAL, nggak wajib UKL-UPL, maka wajib SPPL. Ya. SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha ya. Nah, sementara bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan itu dilakukan dengan pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan persetujuan pemerintahan. Ya, nah, nanti ini adalah prosedurnya ya, secara singkat seperti ini ya. Kalau dia pelaku usaha, ya dia diintegrasikan dengan nomor induk berusaha. Tapi kalau yang melaksanakan adalah instansi pemerintahan, maka dia harus mengisi formulir ya untuk mendapat persetujuan pemerintah. Penanggung jawab usaha atau kegiatan itu wajib dilengkapi SPPL itu wajib melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang dan atau dimanfaatkan dan pengelolaan emisinya. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalnya dia skalanya kecil usahanya, dia nggak wajib AMDAL, nggak wajib UKL-UPL, tapi dia wajib melakukan pengelolaan terhadap air limbahnya. Ya, atau dia pengelolaan emisinya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan ya. Izin lingkungan itu apa sih? Nah, ini ya. Izin lingkungan itu ya merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang mana dia wajib AMDAL atau UKL-UPL. Ya. Jadi kalau dia SPPL Pak nggak wajib. Tapi kalau dia wajib AMDAL atau UKL-UPL maka wajib memiliki izin lingkungan. Ya, yang mana izin lingkungan ini juga merupakan syarat dalam memperoleh izin usaha atau kegiatan, ya. Nah, setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ya, sekali lagi kalau SPPL enggak. Jadi kalau misalnya keluar nanti narasi bahwasanya misalnya Ibu A memiliki suatu usaha di mana usaha tersebut tidak wajib memiliki AMDAL dan tidak wajib memiliki UKL-UPL. Ya, maka apakah Ibu A wajib melengkapi izin lingkungan? Nah, berarti jawabannya adalah tidak ya. Karena dia wajib SPPL. Sehingga dia tidak wajib memiliki izin lingkungan. Ya. Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan berikut ya. Yakni pertama dia penyusunan AMDAL ya ataupun UKL-UPL, kemudian penilaian AMDAL ataupun pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan serta penerbitan izin lingkungannya baru ya. Jadi dia nyusun dulu nih AMDAL atau UKL-UPL-nya. Terus dilakukan penilaian, baru dia melakukan permohonan dan penerbitan dari izin lingkungan. Setiap usaha, nah ini AMDAL lagi ya. Nah, dalam PP ini itu dijelaskan lagi mengenai AMDAL ya, penjelasan lebih dalamnya. Tadi di Undang-Undang 32 tahun 2009 sudah dijelaskan ya, namun di PP ini dijelaskan kembali gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya AMDAL untuk yang berdampak penting ya. Kalau dia tidak berdampak penting atau tidak termasuk kriteria wajib AMDAL, maka dia wajib memiliki UKL-UPL. Nah, AMDAL ini disusun oleh pemrakarsa ya pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan. Jadi kalau misalnya ini kita mau buka usaha atau kegiatan tambang, nah pada saat perencanaan tambang itu dibuat juga AMDAL, ya disusun juga AMDAL, gitu ya, oleh pemrakarsa. Siapa pemrakarsa? Ya, pemrakarsa ini adalah orang atau individu maupun instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya tambang itu dilaksanakan oleh individu atau orang, maka dia disebut pemrakarsa. Atau penambang tersebut dilakukan oleh instansi pemerintahan, misalnya dilakukan oleh Kementerian SDM, misalnya, maka pemrakarsanya adalah Kementerian SDM, gitu ya. Kemudian setelah AMDAL tadi ada UKL-UPL.
ya sama dia disusun oleh Pemrakarsa pada saat perencanaan, ya. Nah, namun pada UKL UPL ya itu lokasinya wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Ya, jadi kalau kita sudah membuat rencana tata ruang, maka UKL UPL ini lokasinya wajib berada dalam rencana tata ruang tersebut. Ya, kalau lokasinya nggak sesuai dengan rencana tata ruang, maka UKL UPL ini tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Misalnya Pemrakarsa sudah menyusun UKL UPL, terus diperiksa atau dinilai, ternyata nggak sesuai, maka dia dikembalikan kepada Pemrakarsa, ya nggak usah dinilai. Ya. Nah, selanjutnya penyusunan UKL UPL dilakukan dengan mengisi formulir UKL UPL ya yang telah ditentukan oleh menteri formatnya. Ya paling tidak dia membuat ini ada identitas Pemrakarsa, misalnya nama Joni gitu ya, alamat di sini ya dan seterusnya, identitas lah ya. Kemudian rencana usaha atau kegiatannya, misalnya akan melakukan penambangan lumpur misalnya, lumpur lapindo misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga dampak lingkungan yang terjadi, misalnya adalah pencemaran air, kemudian terganggunya aliran air tanah dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, misalnya terkait dengan pencemaran air maka akan dilakukan pembangunan settling pond misalnya untuk mengendalikan ukur dan segala macam, misalnya untuk dia meminimalisir pengaruhnya terhadap air tanah, misalnya dilakukan pemetaan aliran air tanah, kemudian dan seterusnya. Nah, itu ya. Ini paling tidak memuat ini dalam formulir UKL UPL. Izin lingkungan itu diajukan secara tertulis ya oleh penanggung jawab tadi ya kepada menteri, gubernur ataupun wali kota, ya bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi apakah dia usahanya tersebut tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten gitu ya. Kemudian dilakukan bersamaan dengan penilaian AMDAL ya dan RKL RPL atau pemeriksaan UKL PL. Ya, permohonan izin lingkungan itu harus dilengkapi dengan ini ya. Jadi harus ada dokumen AMDAL-nya atau formulir UKL-nya, dokumen pendirian usahanya, dan profil usaha atau kegiatannya. Panjang kan? Makanya ini yang tambang-tambang kecilnya mendingan nggak usah ngurus ini gitu kan, pikiran mereka gitu ya. Meskipun seharusnya sebenarnya itu salah ya. Nah, tapi mungkin karena terlalu banyak yang diurus gitu ya. Karena untuk izin lingkungan itu harus ada dokumen AMDAL-nya ya, dokumen AMDAL-nya kita harus mengkaji sendiri, menyusun gitu ya. Kemudian boleh dia menunjuk pihak ketiga, boleh. Misalnya nih, Ani mau membuka tambang gitu ya, tambang batu bara. Dia membutuhkan dokumen AMDAL untuk izin lingkungan. Maka dia bisa meminta konsultan saya gitu ya. Saya kan misalnya sebagai konsultan penyusunan dokumen AMDAL, maka Ani bisa meminta saya untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL ya untuk perusahaannya. Gratis Pak, bayar dong ya. Masa gratis ya? Bayar ya, bisa menunjuk pihak ketiga seperti itu ya. Nah, kemudian dokumen pendirian ya. Jadi bagaimana dokumen pendirian usaha dan seterusnya, profil perusahaannya seperti apa. Makanya agak panjang prosesnya gitu ya. Usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL ya, maka menteri, gubernur atau wali kotanya wajib mengumumkan ya permohonan izin lingkungannya melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usahanya paling lama 5 hari kerja sejak dokumen AMDAL RKL RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Ya, jadi ini untuk yang wajib AMDAL. Kalau yang usahanya wajib UKL UPL, nanti sebelum itu ini ya. Jadi setelah dilakukan pengumuman, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan itu maksimal 10 hari kerja sejak diumumkan. Ya, dan saran, pendapat, tanggapan itu dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota dalam komisi penilai AMDAL. Nah, kemudian bagaimana yang wajib UKL UPL Pak? Sama ya prosedurnya, cuman waktunya lebih singkat, ya ini cuma 2 hari. Nah, ini bukan 5 ya, 2 ya. 2 ya, 2 hari. Kemudian sama masyarakat juga bisa memberikan tanggapannya ya paling lama 3 hari
ya kalau untuk UKL UPL. Kemudian disampaikan kepada Menteri Gubernur dan atau Wali Kota dan atau Bupati atau Wali Kota ya. Izin lingkungan itu diterbitkan oleh siapa, Pak? Ya, izin lingkungan itu diterbitkan oleh 3 orang, ya bergantung pada bergantung pada kewenangannya. Yang pertama dia bisa diterbitkan oleh menteri, ya untuk keputusan kelaikan lingkungan hidup, ya atau rekomendasi UKL UPL yang mana diterbitkan oleh menteri. Ya tadi kan ada tuh ya pengajuan UKL UPL ya, apakah kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kalau yang keputusan kelayakan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh menteri, maka izin lingkungannya juga diterbitkan oleh menteri. Kalau keputusan kelayakan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh gubernur, maka izin lingkungan juga diterbitkan oleh gubernur. Begitupun kalau bupati atau wali kota, ya. Jadi siapa yang menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidupnya atau rekomendasi UKL UPL-nya. Nah, izin lingkungan ya diterbitkan setelah dilakukan pengumuman permohonan, ya. Jadi izin lingkungan ini diterbitkan setelah pengumuman permohonan izin lingkungan. Jadi kalau permohonan izin lingkungannya belum ada gitu ya, ya kayak mana mau menerbitkan izin lingkungan gitu ya. Dan dilakukan bersama dengan diterbitkannya KLHS. Bukan. Keputusan kelayakan lingkungan hidup, ya, atau rekomendasi UKL UPL. Ya. Izin lingkungan berakhir bersama dengan berakhirnya izin usaha. Ya, sama ya kayak apa tadi? Pak tadi apa yang berakhir dengan izin usaha. Jadi kalau izin usahanya berakhir, ya maka izin lingkungannya juga berakhir. Kalau mau memperbarui izin usaha, maka izin lingkungan juga harus diperbaharui. Kemudian izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur atau wali kota itu diumumkan melalui media massa atau media multimedia, ya, dilakukan dalam jangka waktu 5 hari sejak diterbitkan. Jadi kalau izin lingkungan nih, misalnya perusahaannya Ani tadi ya, PT PT Lampung Bara Berjaya misalnya ya. Jadi PT Lampung Bara Berjaya ini sudah mendapatkan izin lingkungan. Maka yang menerbitkan izin lingkungannya, ya apakah dia menteri, apakah gubernur, apakah bupati, apakah wali kota, wajib mengumumkan media massa ataupun multimedia sejak diterbitkan izin lingkungan dari PT Lampung Bara Indojaya itu tadi ya, 5 hari waktunya ya. Makanya kalau kalian sering melihat di koran ya, biasanya ada tuh di pojokan. Di pojokan ya kalau perusahaannya nggak terlalu besar, tapi kalau perusahaannya besar biasanya nyewa 1 halaman ya, 1 halaman koran gitu ya. Jadi diumumkan ya telah diterbitkan izin lingkungan PT Lampung Bara Indojaya gitu ya, dengan nomor bla 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 bla. Terus ditandatangani oleh siapa? Menteri, gubernur, bupati atau wali kotanya ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut. Ya. Namun sebelum kita lanjut, kita akan absen. Ayo, yang sudah keluar tadi silakan masuk ya. Bentar lagi ini 89 nih. Tercatat ya anggota yang masuk di sini. Bentar lagi nambah nih. 89 ya. Jadi 90, 91, 92. Kalau nggak salah kan 100 ini ya. Anggotanya ya di absen saya ini saya lihat. Nah, tuh udah nambah 90 tuh. Ada yang baru masuk nih. Pasti dikasih tahu sama temannya. Ya, pasti dikasih tahu, "Bro, mau absen, Bro." Nah, masuk dia 90 nih ya. Bentar lagi ada lagi nih yang masuk nih. Pokoknya sampai 100 ya. Kalau enggak ya kurang-kurang dikit lah. Nah, udah 91 nih ya. Sadar diri aja ya yang baru masuk ya. Nah, bentar lagi 91. Enggak apa-apa sih tungguin terus ya. 91. Sambil kita absen ya. Nah, 92 tuh ya. Oke. Tenang aja. Nah, 93. Iya, terus pokoknya nyampe mendekati 94, 95. Iya. Terus naik terus. Kebetulan siakatnya lagi error. Siakatnya lagi error ini lagi. Aduh. Kalau 96. 96 oke ya. 96 apakah akan tadi sih nggak hadir 3 orang ya.
Jadi seharusnya paling enggak 97 ini yang masuk ya. Kurang satu orang lagi nih. Nah, 97 ya. Nah, keluar lagi dia 96 lagi ya. Ya udahlah ya. Nah, ya udah kita lanjutin dulu aja ya. Kita lanjutin dulu berhubung si akadnya lagi error. Ya kenapa Mesra? Izin bertanya Pak, dari pengurusan izin tadi, izin lingkungan Ya. dan izin usaha, apakah itu ada pemungutan biaya apa gratis ya Pak? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaannya ya. Ada pengurusan yang dia gratis, ada yang dia ada biaya administrasi, ya. Nah, Pak, tahunya dari mana, Pak? Ini diatur lebih lanjut, ya. Jadi turunan dari peraturan pemerintah itu nanti ada permen, ya, peraturan menteri, ya, atau keputusan menteri atau Kepmen, ya, keputusan menteri. Nah, di situ biasanya diatur berapa lama waktunya, ya, waktu prosedurnya gitu ya, waktu prosesnya, kemudian kalaupun ada biaya berapa biayanya. Nah, itu diatur di situ biasanya, ya. Nah, jadi nanti tapi kita nggak nyampe keputusan menteri ya. Tapi untuk mengatur spesifik itu diatur dalam keputusan menteri. Jadi ada waktunya di situ ada ya. Waktunya misalnya prosesnya berapa lama ya estimasinya gitu ya. Kemudian biayanya kalau ada biayanya berapa kayak gitu ya. Ada juga yang nggak perlu biaya ya. Tapi biasanya ya kita paham aja gitu ya. Biasanya kan agar cepat ya harus ada pelicin. Nah, makanya biasanya ada uang-uang di belakang meja kayak gitu ya. Tapi kalau secara ininya misalnya secara apa aturannya itu sudah diatur dalam keputusan menteri ataupun peraturan menteri ya. Yang mana di situ mengatur waktunya berapa lama, kemudian prosedur secara spesifiknya seperti apa gitu ya. Kemana gitu ya diajukannya dan uangnya berapa itu ya administrasinya. Nah, itu sudah diatur. Jadi begitu ya Mas Raya? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, sebentar ya.
Ya, baik. Maaf ya, kita lanjutkan. Wah, si akadnya lagi error. Kenapa ini si akadnya ya? Apa memang lagi bermasalah atau aduh. Ya udahlah, nanti aja absennya. Ya Pak, katanya. Saya udah buru-buru masuk lagi Pak tadi katanya. Tahu nanti absennya ya nanti aja Pak masuknya gitu ya. Ya nanti aja absennya. Siakannya lagi nggak bisa dibuka. Gitu ya. Kita lanjutkan saja perkuliahannya. Oke. Oke ya. Ya, tadi kita sudah sempat menyinggung ya, membahas sedikit mengenai AMDAL ya, atau analisis mengenai dampak lingkungan ya. Maka pada pertemuan minggu kelima ini ya, kita akan membahas lebih spesifik lagi ya mengenai AMDAL, prosedurnya, apa saja yang terkandung dalam AMDAL ya, ruang lingkupnya dan lain-lain ya. Ya, ini tujuan kuliahnya ya. Saya lewatkan saja. Ya, AMDAL. Ya, ini sudah ya tadi analisis mengenai dampak lingkungan atau analisis kajian ya mengenai suatu dampak dampak penting ya suatu kegiatan terhadap lingkungan ya, dan dia untuk usaha yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL ya. AMDAL ini menjadi dasar dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup, apakah layak atau tidak gitu ya dalam melakukan usaha atau kegiatan tersebut. Kalau tidak layak Pak, ya berarti dia tidak bisa dilanjutkan. Karena kelayakan lingkungan hidup menjadi salah satu dasar ya atau menjadi salah satu acuan gitu ya dalam menerbitkan izin lingkungan ya. Nah, dokumen AMDAL itu disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Ya, dengan melibatkan masyarakat. Artinya AMDAL itu sistem penyusunannya itu adalah keterbukaan ya. Jadi enggak kita diem aja lah gitu ya nyusun AMDAL ya, tahu-tahu keluar izin keluar AMDALnya gitu ya, keluar izin itu enggak. Dalam menyusun AMDAL itu harus melibatkan masyarakat. Ya. Nah, kemudian Pemrakarsa dapat meminta bantuan ya kepada pihak lain dalam menyusun dokumen AMDAL. Ini saya katakan tadi. Kalau Ani mau menyusun AMDAL tapi dia tidak mampu atau dia tidak tersertifikasi, bisa menghubungi konsultan saya ya. Nah, jadi saya menyusun AMDALnya kayak gitu ya. Saya yang akan menyusunkan AMDALnya untuk perusahaannya Ani kayak gitu ya. Nah, penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Kalau enggak Pak, ya nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Kalau kamu sekedar ikut aja boleh. Misalnya gini, penyusun AMDAL yang bertanggung jawab adalah saya ya. Itu saya misalnya tersertifikasi terhadap kompetensi penyusun AMDAL. Kemudian saya tidak bekerja sendirian. Akhirnya saya menarik beberapa lulusan teknik pertambangan untuk membantu saya dalam menyusun AMDAL. Tentu saja dengan cross and check-nya saya gitu ya, pengawasannya berada di saya gitu ya. Jadi kalian membantu menyusunnya saja gitu ya. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Tapi nama yang bertanggung jawab di situ yaitu harus bersertifikat ya penyusun AMDAL ya. Nah, penyusun AMDAL pun itu sertifikasinya ada dua. Ada ketua penyusun AMDAL dan anggota penyusun AMDAL. Anggota penyusun AMDAL sini adalah yang tercatat ya. Jadi tim penyusun AMDAL, ketua misalnya Emak Bari dan Nasla ya. Anggotanya siapa? Nah, itu harus tersertifikasi semua. Saya harus tersertifikasi, anggota saya harus tersertifikasi. Tapi kalau misalnya tidak tercatat, saya misalnya minta tolong lulusan teknik pertambangannya, misalnya ya kamu minta tolongnya nyusun AMDAL gitu ya. Kita nyusun AMDAL, bantuin saya. Nah, itu kan tentu saja ada fee-nya ya, ada komisinya. Nah, bisa seperti itu ya, tapi nama dia tidak tercatat sebagai anggota tim penyusun AMDAL kalau dia belum tersertifikasi. Kriteria dalam menentukan dampak penting ya. Pak, kan dari tadi dibilangin AMDAL itu wajib untuk usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Apa sih Pak kriteria kita dalam menentukan penting nggak sih dampaknya gitu ya terhadap lingkungan usaha ini gitu ya? Apakah misalnya rumah potong hewan ini sapi gitu ya,
tempat penjagalan itu termasuk dampak penting Pak gitu. Kan darahnya bersimbahan Pak, nanti disiram gitu ya, mengalir gitu ya, di ini apa di pembuangan, kemudian mengalir sampai ke sungai ya, kemudian sungainya jadi merah kemerahan ya, kemudian ya seperti itulah itu. Apa berapa penting Pak? Nah ini kriterianya ya, bisa dilihat dari jumlah penduduk yang terkena dampaknya, kemudian luas wilayah penyebaran dampaknya seperti apa, apakah dia lingkupnya kecil atau luas, intensitas dampaknya berlangsung seberapa lama ya, berapa lama juga gitu ya, banyaknya komponen lingkungan ya, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan atau kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, jadi dari sini bisa ditentukan nih, oh ini dampaknya penting, oh ini nggak dampaknya penting kayak gitu ya. Nah kriteria usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL itu seperti apa Pak? Yang pertama jenis usaha atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib AMDAL ya. Kemudian jenis usaha atau kegiatan yang lokasi usaha atau kegiatannya itu dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Ya kalau dia kegiatannya berada di dalam kawasan lindung maka dia wajib memiliki AMDAL ya, atau berbatasan dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL ya. Kemudian kegiatan yang berdampak penting dan wajib AMDAL ya, itu adalah antara lain kriterianya, yang pertama dia mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Ini tambang banget ini ya. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Wah, tambang banget ya. 3, proses kegiatannya secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Wah, tambang banget ini ya. Ya itulah kenapa tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Dari ketiga syarat ini saja sudah terpenuhi gitu ya, bahwasanya tambang wajib AMDAL ya. Itulah kenapa dalam lingkungan tambang saya masukkan materi AMDAL ya. Ini seperti itu ya. Kemudian yang 4, proses kegiatannya dapat mempengaruhi lingkungan alam ya. Iya gitu ya. Proses dan kegiatannya yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, bisa jadi. Introduksi jenis tumbuhan hewan, ya. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati, ya. Dalam proses pengolahan mineral misalnya gitu ya, menggunakan bahan ya, baik dia hayati maupun non hayati. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara, iya ya, pertahanan negara ya, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Nah, dari kriteria usaha atau kegiatan ini, ya sudah bisa dipastikan bahwasanya tambang batu bara, tambang mineral gitu ya, tambang logam gitu ya. Nah, itu apa namanya? Dia wajib UKL, wajib AMDAL ya, wajib AMDAL. Kalau misalnya tambang galian C Pak, andesit misalnya, batuan ya, kemudian pasir, itu bagaimana Pak gitu ya. Ya dikaji lagi ya, apakah dia memenuhi kriteria usaha atau kegiatan ini atau tidak gitu ya. Kalau dia memenuhi ya maka wajib AMDAL gitu ya. Dokumen AMDAL, nah ya, dokumen AMDAL itu memuat antara lain dia ada pengkajian ya mengenai dampaknya, evaluasi dari kegiatannya ya, saran masukan ya masyarakat ya terhadap rencananya, kemudian perakiraan terhadap besaran dampaknya seperti apa. Berikutnya ada evaluasi secara holistik ya terhadap dampak yang terjadi, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya atau RKL RPL-nya seperti apa ya, dari adanya usaha atau kegiatan yang akan berlangsung nantinya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya dalam penyusunan AMDAL itu wajib melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatannya seperti apa, Pak? Ya, jadi pelibatan masyarakat dalam menyusun dokumen AMDAL itu dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Ya, ini adalah prinsipnya. Ya, jadi dalam melibatkan masyarakat dalam menyusun AMDAL, kita harus memberikan informasi yang transparan kepada mereka. Ya, jadi seperti apa kajiannya, ya, seperti apa bentuk dokumen AMDAL-nya, ya, transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan. Jangan apa namanya, AMDAL udah jadi, kegiatan sudah berlaksana, baru dikasih tahu ke masyarakat, enggak ya, tidak seperti itu ya.
Nah, kemudian masyarakat yang dilibatkan itu seperti apa? Masyarakat yang terkena dampak, ya, pemerhati lingkungan hidup, dan atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses pengambilan AMDAL. Ya, meskipun ini nanti ada revisi, ya. Meskipun ini nanti ada revisi, nanti akan saya sampaikan revisinya seperti apa. Tapi awal mulanya, ya, masyarakat yang dilibatkan itu adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dan proses AMDAL. Ini adalah masyarakat-masyarakat yang dilibatkan. Boleh salah satu, boleh semuanya, ya. Kemudian masyarakat yang dilibatkan dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Misalnya, wah ini nggak dikaji nih mengenai dampak terhadap ininya gitu, terhadap polusi udara misalnya, ya. Nah, bisa mengajukan keberatan, ya. Kemudian ada yang namanya KPA atau Komisi Penilaian AMDAL. Ya. Jadi AMDAL ini setelah disusun itu dinilai, ya. Dinilai oleh personal-personal, ya, atau tim, ya, atau orang-orang yang sudah berkompeten, ya. Nah, disebut dengan Komisi Penilai AMDAL. Di mana Komisi Penilai AMDAL ini dibentuk oleh gubernur, menteri, atau bupati wali kota sesuai dengan wewenangnya, ya. Nah, Komisi Penilai AMDAL itu wajib memiliki lisensi, ya. Lisensi artinya dia tersertifikasi sebagai penilai, ya, atau berlisensi sebagai penilai AMDAL, ya. Jadi nggak bisa kamu minta tolong temenmu, tolong dong nilaiin AMDAL saya gitu, ya, nggak bisa. Jadi komisi penilai AMDAL itu harus berlisensi. Kalau temanmu sudah berlisensi ya nggak apa-apa, ya, it's okay. Keanggotaan komisi penilai AMDAL itu terdiri atas wakil dari unsur-unsur berikut, ya. Jadi ada wakil dari instansi lingkungan hidup, ada instansi teknis terkait, pakar, ya, di bidang jenis usaha yang dikaji, ya, pakar terkait dengan dampak yang timbul, ya, wakil dari masyarakat yang berpotensi, ya, terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup, ya. Nih, contoh misalnya pakar bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha atau kegiatan, misalnya pertambangan, ya. Maka dipanggil nih ahli pertambangan yang dia memiliki lisensi sebagai penilai AMDAL. Ya, kemudian di bidang pengetahuan terkait dengan dampak yang timbul, ya, misalnya dampak yang timbul apa saja. Ini terkait dengan lingkungan tambang nih, panggil ahli lingkungan tambang, ya. Ahli lingkungan tambang, ahli penyusunan penyusunan AMDAL, ya, yang berlisensi. Kemudian wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Misalnya masyarakat ini menunjuk siapa nih wakilnya, ya, yang dia berlisensi, dan organisasi lingkungan hidup serta seterusnya. Inilah, ya, unsur-unsur yang memiliki wakil dalam komisi penilaian AMDAL. Komisi penilaian AMDAL itu dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen, ya, yang melakukan kajian teknis, dan sekretariat yang dibentuk untuk itu, ya, dibentuk untuk membantu komisi penilaian AMDAL ini maksudnya, ya. Pakar independen dan sekretariat ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau wali kota, ya, sesuai dengan kewenangan siapa. Penyusunan dokumen AMDAL, ya, kita masuk ke penyusunan dokumen AMDAL. Ya, seperti yang saya katakan tadi, AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada saat perencanaan. Lokasinya itu wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian lokasi ini itu dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi, ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Apabila lokasinya nggak sesuai dengan tata ruang, maka AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa. Ya, nggak usah dilanjutin. Kemudian dalam dokumen AMDAL itu terdiri atas 3 ini. Yang pertama ada yang namanya KA, ya, kerangka acuan. Kemudian ANDAL, analisis dampak lingkungan. Kemudian RKLPR, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Ya, inilah bagian dari dokumen AMDAL. Jadi kalau kita ada pertanyaan nanti, dokumen AMDAL itu terdiri dari apa saja sih? Kerangka acuan, kemudian ANDAL, RKL, RPL, ya. Nah, kerangka acuan itu menjadi dasar, ya, dalam penyusunan ANDAL dan RKL, RPL. Jadi membuat kerangka acuan dulu, baru membuat ANDAL. Nggak bisa buat ANDAL dulu, baru kerangka ANDAL, ya, bukan AMDAL, ya. Membuat ANDAL dulu, baru kerangka acuan nggak bisa. Ya, jadi kerangka acuan, kemudian ANDAL, baru RKL dan RPL, ya.
Penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam menyusun AMDAL dapat dilakukan sendiri ataupun menunjuk pihak lain. Ya, ini tadi ya. Penyusunan AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nggak tersertifikat atau tidak tersertifikasi ya nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian pendekatan studi. Ya. Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi, yakni tunggal, terpadu, ataupun kawasan. Apa sih tunggal, terpadu, kawasan? Ya, tunggal itu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah satu kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, satu satuan kerja pemerintah provinsi atau satuan kerja pemerintah kabupaten atau kota. Ya, contohnya dia melakukan usaha penambangan. Ya. Nah, maka itu namanya pendekatan studi tunggal. Misalnya di bawah pengawasannya di bawah negara, di bawah kementerian misalnya. Itu tunggal. Pak, tapi kalau dia melakukan usahanya penambangan dan pengolahan, nah itu beda lagi. Itu bukan tunggal lagi itu. Ya, karena jenis usaha atau kegiatannya udah dua itu. Ya, udah ada usaha penambangan, usaha pengelolaan. Ya, pengolahan, ya bukan pengolahan. Ya. Kemudian yang terpadu seperti apa? Ini ya, untuk melakukan lebih dari satu usaha atau kegiatan, ya, yang mana perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, pengawasannya berada di bawah satu kementerian, ya, dan seterusnya. Kalau pertambangan, ya, kalau dia ada pengolahan mineralnya juga, gitu ya, atau pengolahan batu baranya, maka dia bisa menggunakan pendekatan studi terpadu ini. Karena dia lebih dari satu jenis usaha dan dia berada di bawah satu kementerian, gitu ya. Kawasan, ya ini ya, yang dia lebih dari satu usaha, ya, yang pengelolaannya saling terkait, dia terletak dalam suatu kesatuan zona rencana pembangunan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan. Ya. Penyusun AMDAL atau siapa yang menyusun AMDAL? Ya, ASN yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten atau kota, dilarang menjadi penyusun AMDAL. Ya, dilarang menjadi penyusun AMDAL. Contoh saya seorang ASN, ya, saya seorang PNS. Kemudian saya bisa nggak nyusun AMDAL? Saya lihat dulu, ya, apakah saya bekerja di instansi lingkungan hidup pusat, ya, misalnya Kemen LHK, apakah saya berada di perangkat organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi, apakah saya dinas lingkungan hidup, ya, dinas lingkungan hidup provinsi, ataukah saya bekerja di dinas lingkungan hidup kabupaten atau kota? Ternyata tidak, ya, saya bekerja di ITERA. Apakah saya bisa, Pak? Apakah Pak Rio bisa? Bisa. Ya, bisa saya nyusun AMDAL. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ASN ini dia bekerja di misalnya Kementerian LHK atau dinas LHK, ya, kemudian atau dinas lingkungan hidup, ya, atau yang terkait lah dengan lingkungan hidup, ya, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota. Itu nggak boleh nyusun AMDAL. Ya. ASN yang bekerja pada lingkungan hidup pusat, kemudian lingkungan hidup provinsi ataupun lingkungan hidup kabupaten atau kota bertindak sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat menjadi penyusun AMDAL. Nah, kalau dia penanggung jawab usaha atau kegiatan, maka dia bisa menjadi penyusun AMDAL. Misalnya dia kerja di dinas lingkungan hidup provinsi, ya, sebenarnya dia nggak boleh penyusun AMDAL. Tapi dia menjadi penanggung jawab dalam kegiatan tersebut, ya, dalam penambangan tersebut, maka boleh dia menyusun AMDAL. Ya. Penyusunan AMDAL dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut, ya. Yakni harus ada hasil penapisan kewenangan penilai AMDAL, ya. Jadi kewenangan penilaian AMDALnya, deskripsi rencana usahanya, rona lingkungan hidup awal, ya, artinya sebelum ada kegiatan tersebut seperti apa di sana, gitu ya. Misalnya di sana habitatnya badak bercula 1, gitu ya.
Kemudian di sana selain badak bercula satu terdapat harimau, ya, terdapat beruang, ya, gajah, buaya putih, ya, buaya muara, ya, buaya hijau, ya, misalnya ya. Nah, seperti apa rona lingkungan hidup awalnya? Kemudian hasil pengumuman dan konsultasi publiknya. Pelibatan atau pengikutsertaan masyarakat, ya. Nah, ini ya, jadi masyarakat yang diikutsertakan tadi sudah saya katakan, ya. Kemudian pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui yang pertama pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik. Jadi setelah mengumumkan rencana usaha atau kegiatan dilakukan juga konsultasi publik, ya. Pengikutsertaan masyarakat itu dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan, ya. Jadi sebelum memulai AMDAL, ya. Sebelum memulai AMDAL, ya kan, AMDAL dimulaikan dengan menyusun kerangka acuan, ya. Artinya sebelum memulai AMDAL itu sudah harus pengikutsertaan masyarakat atau pelibatan masyarakat. Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan. Ya, jadi masyarakat yang dilibatkan nih dalam penyusunan AMDAL sejak pengumuman itu 10 hari ke depan, 10 hari kerja itu bisa mengajukan saran, pendapat, tanggapan, ya. Diajukan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur ataupun wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL itu dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak ketiga atau pihak lain, gitu ya. Pihak lain itu meliputi perorangan ataupun pihak yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL, ya. Jadi misalnya saya secara pribadi tersertifikasi, saya nggak punya konsultan, ya, nggak punya perusahaan konsultan, ya. Nah, jadi saya bisa menyusun, gitu ya, asal saya tersertifikasi sebagai penyusun AMDAL, bisa perorangan. Ataupun saya punya konsultan konsultan AMDAL, gitu ya, penyusunan AMDAL, yang mana saya punya tim sendiri. Nah, itu bisa juga, ya, menggunakan jasa konsultan saya, gitu, atau perusahaan saya. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang tersertifikasi, ya. Kemudian sertifikat kompetensi penyusun AMDAL diperoleh melalui uji kompetensi. Ya, jadi kayak saya, gitu ya, mengikuti uji kompetensi. Jadi untuk memperoleh sertifikasi AMDAL, ya, itu biasanya ada lembaga penyedia sertifikasi, ya, sertifikasi baik dia ketua penyusun AMDAL ataupun anggota penyusun AMDAL, ya. Jadi setelah kita mendaftar untuk sertifikasi itu biasanya di hari pertama, kedua itu adalah pelatihan, ya, atau pemaparan materi, ya, terkait dengan AMDAL. Kemudian hari ketiganya baru uji kompetensinya, ya. Jadi apakah lulus atau tidak, gitu ya. Nah, kalau dia lulus maka dia tersertifikasi, kalau tidak lulus ya tidak tersertifikasi, ya. Setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL. Nah, ini yang saya bilang 1-2 hari tadi, ya. Dan dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kalau misalnya 1-2 hari itu nanti keluar sertifikat, ya, sertifikatnya itu ada 2. Yang pertama dia sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL. Yang kedua itu adalah sertifikat bahwasanya dia dinyatakan lulus uji kompetensi, ya. Ada 2 sertifikatnya, ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL, ya. Nah, contohnya kemarin saya mengikuti sertifikasi, bukan kemarin, ya, tapi beberapa bulan yang lalu saya mengikuti sertifikasi sebagai penanggung jawab pengendalian pencemaran air limbah. Saya itu avatar baru, ya. Kalau avatar Eng, ya, ataupun avatar Roku, dia hanya bisa mengendalikan air, api, tanah, dan udara. Saya bisa mengendalikan apa? Mengendalikan pencemaran air. Ya, benar namanya gitu, ya. Penanggung jawab pengendalian pencemaran air. Maka saya adalah avatar yang baru, ya. Setelah Eng saya avatarnya, ya, pengendalian pencemaran air. Nah, jadi ketika mengikuti sertifikasi tersebut itu dialokasikan 3 hari. Hari pertama, hari kedua kita melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pencemaran air, ya. Nah, kemudian keluarlah sertifikat apakah kita lulus atau tidak, ya, untuk pelatihan tersebut. Nah, di hari ketiga baru kita melakukan uji kompetensi atau uji sertifikasi namanya, ya.
kita melakukan uji sertifikasi, kemudian lulus, ya, baru kita mendapatkan sertifikat kompeten, ya, atau dinyatakan kompeten sebagai penanggung jawab pengendalian pencemaran air, ya. Itu ya, itu berbagi pengalaman. PNS yang bekerja pada instansi lingkungan provinsi, nah sama ya, dilarang menjadi penyusun AMDAL ini tadi ya. Nah, kalau dia boleh ya, boleh menjadi penyusun AMDAL kalau dia sebagai pemrakarsa ya, atau sebagai penanggung jawab dari usaha atau kegiatan tersebut ya, bisa gitu ya. Misal nih, salah satu dari kalian nanti kerja di Kementerian Lingkungan Hidup ya, maka kalian nggak boleh nyusun AMDAL. Nah, tapi misalnya kayak Ani tadi kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, tapi dia punya tambang, ya punya tambang, dia sebagai penanggung jawab tambang, pemrakarsa boleh, maka dia boleh menjadi penyusun AMDAL, ya. Nah, itulah makanya sekarang ini kan seperti itu ya, ada orang-orang yang duduk, ini makanya agak lucu ya, apa namanya, ada orang-orang yang duduk di di kementerian ya, sebagai menteri ataupun sebagai pejabat yang duduk di kementerian terkait dengan pertambangan ya, atau terkait dengan lingkungan ya, itu kan seharusnya dia nggak boleh tuh, salah satu contohnya nggak boleh jadi nyusun AMDAL, tapi dia punya tambang ya. Kemudian bagaimana Pak nyusun izinnya? Ya tentu saja diperlancar dong, kan dia yang punya ininya, punya wewenangnya di situ kan. Nah, saya tidak sebutkan siapa orangnya ya, tapi ada seperti itu ya. Jadi contohnya begini, contohnya kalian sebagai gubernur ya, kemudian kalian punya tambang, istilahnya ya, kalian punya duit ya, kalian punya kuasa, tapi nggak kayak gitu, nah, gitu enggak ya. Jadi kalian gubernur ya, terus kalian punya tambang, yang menerbitkan perizinan-perizinan terkait lingkungan dan seterusnya itu adalah gubernur. Ya ketika kalian mau menerbitkan izin lingkungan tambang kalian, gampang dong, gampang seharusnya kan, karena kalian yang menerbitkan, ya tinggal terbitin aja, gitu, nggak perlu lama-lama, gitu ya. Nah gitu ya, sama kayak gitu ya. Jadi sama seperti itu ya. Istilahnya ya saya katakan tadi, kalian punya uang, kalian punya kuasa, ya, kalian punya tambang, ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pengecualian dokumen AMDAL. Jadi apabila rencana usaha itu dia memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, dia bisa dikecualikan. Kan kalau dampak penting berarti wajib AMDAL, tapi dia bisa dikecualikan dari kewajiban AMDALnya. Jadi dia boleh nggak nyusun AMDAL atau tidak wajib nyusun AMDAL apabila yang pertama, lokasi rencana usaha atau kegiatan itu ya berada pada kabupaten atau kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS. Nah, jadi kalau misalnya dia berada di kabupaten atau kota yang dia memiliki rencana tata ruang dengan KLHS ya, maka dia tidak wajib AMDAL lagi, tapi yang digunakan KLHS ini gitu ya. Terus yang kedua, lokasi usaha atau kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan KLHS ya, maka ini juga dia tidak wajib AMDAL meskipun dia berdampak penting terhadap lingkungan karena bisa menggunakan rencana kelola hutan ini dan KLHS-nya ya. 3. Program pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kebijakan rencana atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS. Ini juga sama ya. Yang keempat, rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan. Ya. Maka dia boleh dia tidak menyusun AMDAL. Selanjutnya yang kelima, merupakan kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian, bukan untuk tujuan komersil. Artinya dia untuk kepentingan penelitian, bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk cari untung, kayak gitu ya. Cari untung dalam hal duit gitu ya. Nah, jadi boleh itu tidak AMDAL gitu ya. Misalnya nih, kalian nambang gitu ya, nambang di hutan, tapi kalian bilang ini untuk penelitian ya, hasil tambangnya tidak dijual. Nah boleh itu nggak AMDAL ya, boleh itu nggak AMDAL, tapi benar-benar untuk penelitian ya, hasil tambangnya nggak untuk dijual. Rencana usaha atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan
dan persetujuan lingkungan kawasan. Ya, jadi nggak perlu lagi AMDAL. Ya. Selanjutnya, rencana usaha yang berada dalam kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya. Usaha atau kegiatan di dalam kawasan itu dipersyaratkan menyusun RKL RPL, ya, dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan. Jadi kalau sudah ada RKL RPL secara rinci, ya, udah ada AMDAL kawasan, persetujuan lingkungan, maka dia tidak perlu membuat AMDAL lagi, gitu ya. Dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Misalnya lagi ada bencana nih, kayak kemarin misalnya kita nih akhir-akhir ini kan lagi anginan gitu ya. Misalnya ada bencana karena angin gitu ya. Wah, orang lagi heboh bencana gitu ya. Ayo kita menambang batu bara gitu ya. Tanggap darurat bencana kita menambang batu bara untuk apa ya? Untuk agar menghangatkan ya dari angin misalnya ya. Misalnya aja nih ya. Jangan dianggap serius ini ya. Maka dia menambang ya, maka ini nggak wajib AMDAL ya, karena dia tanggap darurat bencana, karena dia butuh batu bara untuk menghangatkan penduduk kota gitu ya, sesegera mungkin gitu ya. Nah, itu nggak wajib AMDAL, jadi langsung gali aja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan dalam rangka pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah dan atau pemerintah daerah di kawasan yang tidak dibebani perizinan berusaha. Jadi kalau di kawasan tersebut tidak dibebani perizinan berusaha, ya, untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, maka tidak wajib AMDAL. Dan yang selanjutnya adalah rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung yang telah mendapat penetapan pengecualian wajib AMDAL. Ya, jadi kalau dia di dalam hutan lindung atau berbatasan dengan hutan lindung, yang mana hutan tersebut tidak wajib AMDAL, maka dia juga usahanya tidak wajib AMDAL. Ya. Oke, kemudian rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ya, sampai dengan huruf F ini ya, huruf A, ya, sampai dengan huruf F ini, ya, dan huruf J, ya, huruf J yang terakhir ya, huruf J wajib memiliki UKL UPL atau SPPL. Nah, meskipun tidak wajib AMDAL, ya, untuk kegiatan yang terkategori A sampai dengan F dan huruf J, ya, itu dia wajib memiliki UKL UPL ataupun SPPL. Ya. Sementara itu untuk usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G ini ya, yang dia berada pada kawasan yang dipersyaratkan menyusun RKL RPL ya, huruf G ini wajib memiliki RKL RPL rinci, ya, berdasarkan persetujuan lingkungan. Sementara itu, ya, untuk usaha atau kegiatan yang masuk dalam huruf H dan I tidak memerlukan dokumen lingkungan. H dan I. H itu kondisi tanggap darurat dan I itu adalah pemulihan fungsi lingkungan. Ya, maka dalam kondisi tanggap darurat dan pemulihan fungsi lingkungan, dia tidak memerlukan dokumen lingkungan hidup apapun. Jadi dia tidak wajib AMDAL, tidak wajib UKL UPL, tidak wajib SPPL. Rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan sebagaimana pada huruf D, ya, huruf D itu yang ini nih. Ini ya, rencana usaha kegiatan yang dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan, ya. Nah, itu kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi tambang, minyak dan gas bumi serta panas bumi yang tidak diikuti dengan usaha atau kegiatan pendukung yang skala atau besarannya wajib AMDAL. Ya, jadi kalau dia cuma eksplorasi, ya, tidak diikuti usaha atau kegiatan pendukung yang skala atau besarannya wajib AMDAL, maka dia tidak wajib AMDAL. Penelitian dan pengembangan non komersil, nah, maka boleh, ya. Yang ketiga, kegiatan yang menunjang atau mendukung pelestarian kawasan lindung, maka dia boleh tidak wajib AMDAL, ya, khusus untuk poin yang D. Kemudian kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki dampak penting, maka boleh tidak wajib AMDAL di kawasan lindung ataupun berbatasan dengan kawasan lindung yang dikecualikan tadi ya. Kegiatan secara nyata tidak memiliki dampak penting. Kemudian dan atau budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Ya. Jadi
Jadi terkadang kalau misalnya nih ada kegiatan di daerah di kawasan hutan lindung, ya dia itu budidaya suatu tanaman misalnya ya oleh penduduk asli sana gitu ya. Jadi bukan misalnya wilayahnya ini berada di Kalimantan, kemudian ada orang Jakarta datang terus dia budidaya, enggak ya, tapi orang asli sana melakukan budidaya misalnya durian gitu ya di kawasan hutan lindung gitu ya, dengan luasan yang tetap, artinya tidak berkembang dari tahun ke tahun gitu ya, luasannya tetap segitu-gitu aja ya, dan dia tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung ya, maka dia tidak wajib AMDAL ya. Kemudian usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup ya dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL apabila lokasi atau usaha kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan. Jadi kalau dia udah ada AMDAL kawasan, nggak usah menyusun AMDAL lagi. Yang dipakai AMDAL kawasan itu, ya. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada pada kabupaten atau kota yang memiliki rencana detail tata ruang, ya, maupun rencana tata ruang kawasan strategis. Atau usaha atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana, ya maka dia tidak wajib ya. Baik, kalau begitu sampai di sini ada yang tanyakan? Ya silakan. Oke, mau nanya. Silakan. Tidak ada? Ya jadi nanti kalian kalau belum berubah ya, kalau belum berubah KRS-nya, soalnya Pak Yuda kadang merubah KRS-nya. KRS apa namanya? RPS ya. Kalau RPS-nya belum berubah, ya masih sesuai dengan apa yang saya pegang, itu nanti setelah UTS itu kalian akan belajar menyusun AMDAL ya dengan Pak Yuda ya. Kalau belum berubah ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah berubah ya terserah beliau ya. Nah, jadi nanti setelah UTS ya kalian akan melakukan tugas ya ataupun belajar gitu ya menyusun AMDAL ya. Biasanya per kelompok ya, per kelompok kemudian kalian melakukan penyusunan AMDAL mulai dari penyusunan kerangka acuan ya, kemudian ANDAL, kemudian RKLPL ya. Nah, yang mana patokan kalian itu adalah sesuai dengan yang kita pelajari pada hari ini dan hari-hari berikutnya gitu ya. Jadi bagaimana proses penyusunan AMDAL-nya, apa saja yang tercantum dalam AMDAL, ruang lingkupnya seperti apa, dokumen apa saja yang perlu untuk melengkapi AMDAL. Nah, itu ya. Jadi sesuai dengan itu gitu ya. Jadi nanti kalian akan menyusun. Tapi nanti habis UTS ya. Sampai dengan UTS kita masih materi terus ya. Kemudian nanti ujiannya belum tahu ya apakah esai ya, apakah pilihan ganda. Karena saya coba ntar ya, saya lihat dulu ya. Saya itu lupa ya kebanyakan mata kuliah. Oh iya, soalnya itu biasanya saya memberikan apa namanya esai ya. Saya nyampe lupa ya. Saya memberikan soal itu esai. Jadi silahkan nanti kalian berkreasi ya, kreasi anak bangsa gitu ya. Jangan kayak Ale kemarin ya. Ale apa Andat ya kemarin ya? Andat ya, dan kayak Andat kemarin disuruh ngerjain soal malah ada yang curhat, ada yang gambar, ya, ada yang cuma nulis soal, ya, ada yang minta tolong sama saya, ada yang berdoa di dalam situ ya, menulis doanya ini apa ini ya. Nah jadi nanti esai ya, UTS-nya esai. Nah, kemudian ya seperti biasa esai ya, kalian disuruh menjawab uraian-uraian ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? John Antonius, silakan. Dengaran tapi kecil. Ini Pak, izin bertanya Pak.
tadi kan Bapak menyinggung tentang konsultan di dalam pertambangan. Nah, kali ini khususnya dalam penyusunan AMDAL itu, konsultan itu ahli dalam penyusunan AMDAL. Nah, yang ditanyakan Pak, ketika kita melakukan kuliah praktek, apakah kita disarankan untuk pergi kepada PT-PT yang merupakan konsultan Pak? Bagaimana Pak? Kuliah praktek itu gimana maksudnya? Ketika melakukan dari abang-abang kating-kating kan mereka KP-nya di kontraktor atau owner, apakah kita disarankan melakukan kuliah praktek ini Pak di konsultan Pak? Untuk kamu tersertifikasi sebagai penyusun AMDAL gitu ya? Dalam ini Pak, menerapkan ilmu ini Pak yang selama ini selama ini pelajari gitu Pak, apa kita di ini Kak disarankan gitu Pak di sana Pak, atau kita hanya ke ini aja, owner sama kontraktornya aja Pak? Oke, saya mencoba menjawab ya, meskipun saya masih agak masih agak piti-piti ya menangkap pertanyaan dari John ya, tapi ini coba saya jawab. Tapi nanti kalau memang belum on point jawabannya, ya silakan ditanyakan lagi gitu ya. Nah, jadi untuk menerapkan apa yang kita pelajari ini, apakah langsung ke lapangan Pak ataukah ini? Tidak. Jadi gini, dalam menyusun AMDAL ya, itu kalian kalau belum tersertifikasi, kalian tidak bisa melakukan penyusunan AMDAL sendiri. Itu yang perlu kalian pahami ya. Itu yang perlu kalian pahami. Dalam menyusun AMDAL, ketika kalian melakukan penyusunan AMDAL, itu kalian kalau tidak sertifikasi tidak boleh menyusun AMDAL. Artinya apa? Ketika kalian belum tersertifikasi ya, maka kalian harus ngikut orang dulu. Ya, ngikut orang dulu. Apakah itu perorangan ataupun itu perusahaan penyedia jasa penyusunan AMDAL. Apakah melalui melalui kontraktor atau langsung di lapangan? Ya tergantung. Kalau memang kalian menyusun AMDAL-nya melalui jasa penyedia, ya berarti kalian ngikut dia. Ya. Tapi kalau kalian memang sudah tersertifikasi dan bisa menyusun AMDAL sendiri, maka kalian langsung berangkat ke lapangan sendiri. Gitu ya. Salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi ya sebagai anggota tim penyusun AMDAL, karena gini, sebelum menjadi ketua tim penyusun AMDAL, kalian harus tersertifikasi dulu sebagai anggota tim penyusun AMDAL atau ATPA ya. Namanya ATPA, anggota tim penyusun AMDAL ya. Nah, ATPA ya, ketika kalian mau mengambil sertifikasi sebagai anggota tim penyusun AMDAL, kalian itu satu syaratnya adalah sudah pernah terlibat atau sudah pernah mengikuti penyusunan AMDAL. Kayak mana caranya Pak? Ya itu tadi ngikut. Ya ngikut. Misalnya ini saya punya perusahaan penyedia jasa penyusunan AMDAL, atau saya sendiri ya sebagai orang yang sudah tersertifikasi dalam menyusun AMDAL misalnya ya. Nah, terus kalian ikut saya gitu ya, menyusun AMDAL gitu ya. Meskipun nama kalian tidak tercatat di dalam dokumen penyusunan AMDAL karena kalian belum tersertifikasi, tapi kalian sudah mengikut saya belajar ya. Kemudian nanti saya keluarkan bukti ya ataupun surat keterangan bahwasanya kalian memang sudah menyusun AMDAL mengikut saya. Nah, itu yang digunakan untuk mendaftar sertifikasi. Ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kalian masih anggota nih, ya masih anggota tim penyusun AMDAL, berarti kalian juga harus mengikuti ada ketuanya. Ya. Nah, ketuanya ini kita lihat nih. Ketuanya ini apakah dia punya perusahaan atau dia mandiri? Ya, atau perorangan. Kalau dia memiliki perusahaan, berarti perusahaannya inilah nanti yang akan berangkat ke lapangan. Ya, tapi kalau dia hanya perorangan, berarti dia sendiri yang akan berangkat ke lapangan. Ya gitu ya. Baru nanti kalian setelah berpengalaman di anggota tim penyusun AMDAL, baru kalian bisa mengambil sertifikat sebagai ketua tim penyusun AMDAL atau KTPA. Ya. Nah, itulah puncaknya ya. Maka kalian kalau misalnya sudah tersertifikasi sebagai anggota tim penyusun AMDAL ataupun ketua tim penyusun AMDAL, nah itu bisa menjadi lahan cari duit di situ. Ya, lahan cari duit. Kalau misalnya kalian sudah bekerja di instansi pemerintahan kayak saya gitu ya, udah sebagai dosen, nah saya bisa tuh mencari pemasukan lain melalui sebagai jasa penyusun AMDAL. Seperti itu ya. Seperti itu John. Gimana?
Oke, itu ya. Ada lagi mau bertanya? Tidak ada? Siakatnya kok nggak mau masuk ya? Padahal tadi baik-baik aja ya. Nah, nggak mau masuk lagi. Ini sih 90 ya. Artinya ada sekitar 10 orang ini yang nggak masuk ya. Sayang gitu ya. Sayang kalau dianggap hadir gitu ya. Sebentar. Ya, kita tunggu sampai jam 3 ya. Kita tunggu sampai jam 3 karena kan jadwalnya kan sampai jam 15.30. Ya, kita tunggu sampai jam 15. Kalau misalnya masih juga ya nanti. Mana ya? Sebentar ya. Nah, siakatnya masih situs ini tidak dapat dijangkau katanya. Oke. Tunggu aja gini aja lah. Dari pertemuan tunggu aja lah sampai jam 3 lah. Silakan ya, nunggu sampai jam 3 dulu kita.